Bagaimana kalau kecantikan bukan sebuah anugerah, melainkan sebuah kutukan yang paling mengerikan? Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kami akan membedah salah satu mahakarya sastra kontemporer Indonesia yang sudah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa. Sebuah novel yang berani, liar, sekaligus tragis. Ya, Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Mari kita simak dan telusuri bersama kisah yang membawa kita masuk ke sebuah dunia bernama Halimunda, tempat di mana sejarah bercampur dengan kutukan. Sebelum masuk pada penjelasan yang lebih dalam, hendaknya kita mengetahui identitas dari buku tersebut. Jadi buku ini berjudul Cantik Itu Luka, sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan dan diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Ketebalannya sekitar 500 halaman yang bergenre magical realisme, sejarah, dan juga fiksi sastra. Nah, ngomongin soal penulisnya, Eka Kurniawan merupakan salah satu novelis terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Beliau merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan nominasi The Man Booker International Prize pada tahun 2016. Karya-karya beliau menggunakan gaya bahasa yang sangat khas dan sangat unik. Gaya bahasanya terkesan blak-blakan, humor hitam, penuh satire, dan menggunakan unsur realisme magis seperti penulis dunia, Gabriel Garcia Marquez, tetapi tetap dengan cita rasa lokal Indonesia yang sangat kental. Doanya terkabul, anak keempatnya lahir sangat buruk rupa. Namun ironisnya, Dewi Ayu memberinya nama Si Cantik. Dari sinilah konflik antar generasi, dendam, nafsu, dan sejarah kelam Indonesia dikupas dengan begitu berani. Ada satu kutipan yang sangat membekas dari novel ini. Tak ada yang lebih buruk daripada menjadi perempuan cantik di tempat di mana semua lelaki berwajah mesum dan serakah. Kutipan ini bukan cuma sekedar kalimat biasa, tapi merupakan inti dari seluruh tragedi yang terjadi di Halimunda. Lantas, apa nilai moral dan kaitannya dengan kehidupan nyata? Melalui novel ini, Eka Kurniawan sebenarnya sedang mengkritik fenomena beauty standar dan objektifikasi perempuan yang masih terjadi sampai sekarang. Novel ini memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan seringkali dijadikan medan pertempuran bagi ego, politik, dan kekuasaan lelaki. Selain itu, sejarah Halimunda adalah cerminan sejarah kelam Indonesia, mulai dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga tragedi kemanusiaan 1965. Eka mengingatkan kita bahwa luka sejarah yang tidak pernah disembuhkan akan terus menghantui generasi-generasi berikutnya. Persis seperti kutukan di keluarga Dewi Ayu. Bagaimana sih kesan pribadi aku saat membaca buku ini? Jujur sangat terpukau, tapi di beberapa bab awal aku tuh sempat merasa tidak nyaman karena narasinya sangat berani, kemudian eksplisit dan penuh kekerasan. Tapi begitu masuk lebih dalam, aku tuh sadar kalau kekerasan itu bukan sekedar bumbu tempelan, melainkan cara bagaimana Eka Kurniawan sebagai penulis untuk memaparkan realitas kita. Membaca buku ini tuh seperti naik roller coaster tahu, emosi, ngeri, sedih, tapi juga kagum di saat yang sama. Selanjutnya, mari kita bedah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh novel Cantik Itu Luka. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh novel Cantik Itu Luka adalah yang pertama, memiliki plot yang luar biasa jenius. Lalu yang kedua, karakter dalam novel tersebut terasa lebih hidup dengan menyampurkan antara mitos dan juga sejarah yang terasa begitu halus. Lalu untuk kekurangan yang dimiliki oleh novel Cantik Itu Luka, yaitu novel ini tidak bisa dibaca oleh semua kalangan karena mengandung adegan kekerasan seksual, incest, dan juga narasi yang vulgar sehingga dapat membuat pembaca merasa tidak nyaman saat membaca novel tersebut. Jadi, buku ini cocok buat siapa? Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk pembaca usia 18 tahun ke atas yang menyukai fiksi, sejarah, sastra berat, terus penyuka realisme, magis, dan kalian yang ingin melihat sejarah Indonesia dari sudut pandang yang berbeda dan tidak biasa.
Kesimpulannya, Cantik Itu Luka bukan cuma sekedar cerita tentang kutukan fisik saja, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang luka sejarah dan kemanusiaan. Buku itu layak menyandang predikat masterpiece. Nah, itu dia ulasan dari kelompok kami mengenai Cantik Itu Luka. Apakah kalian tertarik untuk membaca kisah Dewi Ayu dan si Cantik? Atau ada yang sudah baca? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Bye!